Semangat pagi di hari Jumat 18 Juni 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, Koyo mimilan mintuno. Kapan biasanya kita mendengar ungkapan koyo mimilan mintuno? Ungkapan ini seringkali diucapkan pada bagian upacara adat pernikahan Jawa. Kalau pada zaman dahulu biasanya diungkapkan dalam ular-ular atau wejangan pesan bagi pengantin oleh sesepuh yang ditunjuk. Pada zaman sekarang sudah agak berbeda, karena sudah jarang ada ular-ular atau wejangan, biasanya disampaikan oleh pranata cara atau pembawa acara sebagai ucapan harapan, semoga pengantin bisa koyo mimilan mintuno. Apa sih sebenarnya mimilan mintuno? Mimilan mintuno adalah belangkas jantan dan betina. Belangkas adalah jenis hewan air yang berbentuk unik. Tubuhnya lebar pipih dan berekor panjang seperti ikan pari, tetapi mereka bukan ikan. Binatang ini juga biasa disebut kepiting ladam karena bentuknya dianggap mirip dengan ladam. Anggota keluarga Allah, julukan kepiting ladam mungkin membuat kita berpikir bahwa belangkas sejenis kepiting, tetapi sebenarnya bukan. Belangkas tidak punya antena, maka tidak termasuk Cruetaceae alias keluarga kepiting dan udang-udangan. Belangkas termasuk Selicerata, yaitu sebuah subfilum yang juga mencakup Aracinda. Maka walaupun hidup di laut, belangkas sebenarnya masih kerabat dengan hewan Aracinda seperti laba-laba, kalajengking, dan tungau. Belangkas ini adalah hewan yang selalu rukun, dilandasi kasih sayang, tidak pernah berpisah. Ular-ular ataupun harapan yang disampaikan pada upacara adat pernikahan Jawa tadi, koyo mimilan mintuno, adalah pesan dan harapan agar pasangan pengantin selalu bahagia, rukun, dan langgeng hingga tua. Jangan ada yang pernah bisa memisahkan mereka selain kematian. Anggota keluarga Allah, fakta lain tentang mimi atau belangkas yang perlu kita tahu adalah bahwa nyawa jutaan orang di seluruh dunia telah diselamatkan berkat belangkas. Darah manusia berwarna merah karena memang mengandung hemoglobin yang terbentuk dari zat besi. Darah belangkas tidak mengandung hemoglobin, melainkan hemosianin yang mengandung tembaga. Jika terkena udara, hemosianin akan memancarkan warna biru kehijauan.
sehingga darah belangkas pun terlihat warna biru. Nah, darah inilah yang membuat belangkas punya jasa besar bagi manusia. Pada tahun 1956 ditemukan bahwa darah belangkas mengandung sel khusus amebosit yang bisa mendeteksi adanya bakteri. Jika terpapar bakteri, amebosit ini akan mengeluarkan semacam lendir yang mengisolasi bakteri tersebut supaya tidak menyebar. Itu artinya darah belangkas bisa digunakan untuk mengetes steril atau tidaknya suatu komponen obat atau vaksin. Maka sejak tahun 1970, FDI alias Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat mewajibkan segala macam obat dan vaksin yang diberikan melalui suntikan untuk terlebih dahulu dites menggunakan darah belangkas. Kebijakan serupa kemudian diterapkan dan ditetapkan di negara-negara lain. Maka kita bisa membayangkan sudah berapa juta orang di dunia ini yang terhindar dari infeksi atau bahkan kematian akibat suntikan yang tidak steril, semuanya berkat darah belangkas. Anggota keluarga Allah, Alkitab pada bagiannya juga menceritakan tentang kerukunan, kesetiaan, berdasarkan kasih bagi Mimilan Mintuno. Namun bukan tentang sepasang kekasih, bukan sepasang pengantin, laki-laki dan perempuan. Kisah Daud dan Yonatan menjadi contoh kerukunan dan kesetiaan yang berdasarkan kasih sejati. Leksionari bacaan pertama hari ini memberikan kesaksian tentang kisah tersebut. Demikian. Surat 1 Samuel 17 ayat 55 sampai dengan 18 ayat yang kelima. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup, ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu." Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah dan pakaiannya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikian kesaksian kitab 1 Samuel 17 ayat 55 sampai dengan 18 ayat kelima. Anggota keluarga Allah, dikisahkan muncullah Goliat, raksasa Filistin yang menantang Saul.
Sekalipun Saul sudah menyusun strategi perang dengan membagi dalam beberapa barisan, namun tatkala melihat besarnya Goliat, maka cemas dan takutlah Saul beserta seluruh pasukan Israel. Secara logika manusia memang sangat tidak mungkin orang-orang Israel yang kelihatan lebih kecil bisa mengalahkan Goliat sang raksasa. Satu demi satu pasukan Israel dibabat habis oleh Goliat. Bahkan orang-orang pilihan Israel pun takut kepada Goliat. Semua pasukan Israel yang berperawakan besar dan terpilih dikalahkan oleh Goliat. Panglima perang Israel yang juga sepupu Raja Saul pun tidak berani melawan Goliat. Namun sesuatu yang sangat tidak masuk akal ketika ada seorang anak muda berperawakan kecil berani melawan Goliat. Lebih tidak masuk akal lagi ketika si kecil Daud bisa mengalahkan Goliat sang raksasa hanya dengan bermodalkan umban batu, bukan senjata perang seperti layaknya pasukan pilihan. Daud membuat jatuh raksasa Filistin tersebut. Dihunusnya pedang Goliat, dipancungkannya pada kepala raksasa yang sudah jatuh tersebut. Maka bangkit dan bersoraklah seluruh Israel dan mengejar membabat habis orang-orang Filistin yang ketakutan karena pahlawan mereka sudah mati. Anggota keluarga Allah, terkagetlah Saul sang raja Israel, karena selama ini merasa tidak pernah mempunyai dan tidak pernah melantik pasukan perang tanpa senjata lengkap. Di dalam kekagetannya, bertanyalah sang raja kepada panglima perang yang adalah sepupunya sendiri, Abner, "Anak siapakah orang muda itu?" Abner sang panglima perang pun tidak tahu menau tentang seorang muda yang maju berperang melawan raksasa Filistin itu. Sungguh sesuatu yang sangat mengherankan. Seorang panglima perang tidak mengenal dan tidak tahu menau asal-usul salah seorang pasukannya. Namun sebenarnya bukanlah hal yang mengherankan, karena memang Daud tidak pernah terdaftar menjadi pasukan perang Israel. Maka diperintahkan oleh sang raja kepada panglima perang untuk memanggil anak muda yang mengalahkan raksasa Filistin yang sangat ditakuti itu. Maka setelah Daud menghadap, diketahuilah bahwa dia adalah anak Isai, orang Bethlehem. Anggota keluarga Allah, hal yang lebih mengherankan, menakjubkan adalah saat Daud selesai berbicara, selesai matur kepada tuanku Raja Saul, terjadilah perpaduan jiwa antara Yonatan, anak Raja Saul, dan jiwa Daud. 1 Samuel 18 ayat pertama memberikan kesaksian demikian. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Maka Daud diperintahkan untuk tinggal di istana. Anggota keluarga Allah, tidak semua orang bisa seenaknya keluar masuk di istana, apalagi tinggal di istana raja. Namun Daud justru diminta untuk tinggal di istana Raja Saul. Alkitab
Terjemahan bahasa Indonesia masa kini menuliskan perpaduan itu dengan istilah Yonatan merasa tertarik juga kepada Daud. Sedangkan dalam Alkitab versi mudah dibaca dituliskan Yonatan mempererat hubungannya dengan Daud. Yonatan mengasihinya seperti dirinya sendiri. Dalam hal ini kita perlu terlebih dahulu menyamakan persepsi bahwa ini adalah hubungan persahabatan, bukan hubungan pasangan suami istri, bukan hubungan gay. Anggota keluarga Allah. Namun demikian, hubungan persahabatan itu ternyata juga bisa diwujudkan koyo mimi lan mintuno, seperti ungkapan Jawa yang sering dipesankan bagi pasangan pengantin ataupun menjadi harapan ketika ada orang memasuki dunia pernikahan. Terutama ketika memang persahabatan didasari dengan kasih yang sejati. Dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Bahkan di dalam ayat 3-4 dinyatakan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Anggota keluarga Allah, jubah putra mahkota, pakaian perang, pakaian kebesaran putra mahkota ditanggalkan dan diberikan kepada seorang yang baru saja tinggal di istana. Dia bukan kerabat, dia juga bukan saudara. Mari kita mencoba membandingkan dengan kehidupan kerajaan-kerajaan di dunia ini yang lain. Bukankah seringkali terjadi perang saudara karena perebutan tahta pemerintahan? Seringkali terjadi upaya pendongkelan atau penggulingan kekuasaan dengan cara membuang atau mengasingkan, bahkan menghabisi, membunuh putra mahkota. Tujuannya agar paman atau saudara sepupu yang nanti bisa menggantikan tampuk kepemimpinan sang raja. Itu terjadi di dalam kehidupan dan realita kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Namun dalam hal ini, dalam bacaan kita, Yonatan berdasarkan kasih dengan rela menyerahkan pakaian putra mahkota, jubah putra mahkota kepada Daud, sekaligus perlengkapan perangnya. Hal ini bisa dimaknai bahwa Yonatan menyadari sekiranya nanti Daud yang harus menggantikan Saul menjadi raja di Israel pun, Yonatan rela dan justru bersyukur dan bersukacita. Tidak ada upaya pendongkelan, tetapi diserahkan dengan sendirinya. Tidak ada upaya mempertahankan, aku putra mahkota, aku yang harus menjadi raja, tetapi Yonatan dengan rela menyerahkan kepemimpinan itu kepada Daud. Anggota keluarga Allah, bukankah kasih yang demikian tadi baru dari satu pihak, Yonatan? Apa tidak bertepuk sebelah tangan ketika Yonatan rela menyerahkan putra mahkotanya kepada Daud, tetapi Daud tidak mengimbangi dengan kasih yang tulus kepada Yonatan? Kita akan membaca ayat kelima di dalam bagian bacaan kita dari 1 Samuel 18. Demikian, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Anggota keluarga Allah, dari ayat ini kita mengetahui bahwa Daud pun memberikan kasih yang tulus, justru bukan hanya kepada Yonatan, melainkan juga bagi seluruh bangsanya.
Daud mengimbangi kasih Yonatan dengan kesediaan mau maju berperang, dan bahkan selalu diberi kemenangan oleh Tuhan. Mari kita bayangkan di dalam kehidupan ini, ketika ada wakil rakyat atau pejabat di dunia ini yang sudah berada di zona aman, zona nyaman, hidup di istana. Apakah pejabat semacam ini masih mau turun ke bawah? Apalagi masih mau maju berperang melawan musuh? Biasanya kebanyakan tidak, kecuali memang ada orang-orang tertentu yang memang justru sengaja turun ke bawah. Pemimpin-pemimpin tertentu melakukan itu. Bukankah pejabat yang seperti ini sering kali milih duduk manis di istana dengan segala fasilitas dan kemewahan yang dirasakan? Tidak peduli lagi dengan rakyat yang menderita kelaparan, apalagi mau berperang. Maka hal koyo Mimi lan Mintuno antara Daud dan Yonatan ini diterima menjadi kebaikan bagi seluruh rakyat Israel. Ayat 5 bagian B memberikan kesaksian, hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Sebagai anggota keluarga Allah, mungkin kita bingung tentang siapakah pasanganku kalau aku menjadi Mimilan Mintuno. Apakah istriku, apakah suamiku? Mungkin kita masih mencari-cari dan bertanya-tanya. Tetapi, bukankah kita ingat akan sabda Yesus ketika menjawab pertanyaan orang-orang Farisi dan Saduki tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat? Biasanya di dalam kehidupan kebiasaan ibadah-ibadah GKJ, pada setiap ibadah diperdengarkan tentang pernyataan Yesus itu. Perkenankan saya membacanya hari ini dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anggota keluarga Allah, pasangan kita adalah Yesus sendiri. Kita tahu, kita meyakini, kita sadar Yesus sudah mengasihi kita, bahkan di dalam kasihnya Ia rela mengorbankan tubuh dan darahnya untuk membasuh dosa kesalahan kita. Selayaknya kalau kita belajar seperti Daud, mengimbangi kasih Yonatan tadi. Namun kita mengimbangi kasih Yesus dengan cara mengasihi seluruh manusia, dan kita harus mewujudkan kasih kepada Tuhan dengan keutuhan hidup. Dan kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Kiranya Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur menerima sabda hari ini. Karena bukan hanya berkat, tetapi ada peringatan-peringatan indah di dalam kehidupan kita. Daud bisa mewujudkan kehidupan, mengimbangi kasih yang diberikan Yonatan dengan mengasihi seluruh umat Israel. Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengorbankan tubuh dan darahnya. Nyawanya diberikan untuk membasuh dosa dan kesalahan kita. Selayaknya kita juga berjuang seperti Daud. Mewujudkan apa yang pernah dikatakan Yesus untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Namun, pasti kita sadar siapa kita, apa kemampuan kita. Memang di dalam kemanusiaan kita punya keterbatasan, namun di dalam keyakinan iman kita akan selalu dikuatkan oleh Roh Tuhan sendiri.
Untuk itu mari kita memohon kepada Allah di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini bersabda, mengingatkan dan menolong kami bahwa hidup kami telah terlebih dahulu menerima kasih dari Allah. Daud, engkau perkenankan mewujudkan imbangan kasih yang diberikan Yonatan dengan mengasihi seluruh umat Israel. Menerima putra mahkota dengan mau peduli, maju berperang, bahkan selalu mempedulikan seluruh umat Israel. Kami sebagai anggota keluarga Allah, engkau panggil untuk mewujudkan kepedulian kami kepada siapapun. Terlebih pada saat-saat ini di masa pandemi. Ada banyak kesulitan, ada banyak berbagai hal yang kadang di luar nalar dan kemampuan kami. Namun engkau melayakkan kami, engkau memampukan kami mewujudkan kasih itu dalam segala keadaan kami. Bukan berarti kami gagah, perkasa, namun engkau memakai kami. Kami hanya bersedia engkau pakai, kami hanya melayakkan diri kami untuk engkau pakai sebagai sarana kasih-Mu yang terwujud di dalam kehidupan dunia secara nyata. Biarlah apapun keadaan kami berserah kepadamu, kami memohon pertolongan-Mu dan kami merasakan kasih kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Bahkan tatkala kami mengalami kelemahan ragawi, dengan sakit penyakit menaun, sakit penyakit sesaat, dan sakit penyakit apapun. Termasuk ada bagian dari antara kami anggota keluarga Allah yang sedang mengalami sakit penyakit karena dampak paparan COVID-19. Ada berbagai upaya yang kami rindukan untuk kebaikan pemulihan kami, namun kami mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kami. Biarlah kebijaksanaan dari Tuhan menumbuhkan imunitas bagi tubuh kami, sehingga kami juga boleh beroleh hati yang bijaksana, hati yang selalu gembira, yang semakin memperkuat daya tahan tubuh kami. Perkenankan kami tak mengajak anak-anak kami belajar mengenal kasih-Mu dan semakin merasakan berkat kasih-Mu dengan mewujudkan kesediaan diri engkau pakai mewujudkan kasih. Di dalam kami belajar menjadi seperti Daud, mengimbangi kasih setia Tuhan dengan mengasihi siapapun. Perkenankan kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lewat para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Sekalipun kadang ada yang berbeda dengan apa yang ada di benak pikiran kami, bahkan sekalipun seringkali kami merasa disolimi, diperlakukan tidak adil, kami tetap berdoa untuk mereka, untuk kebaikan. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini. Para pemimpin engkau pakai untuk kebaikan, para wakil rakyat engkau pakai untuk kebaikan bagi kehidupan bersama. Demikian juga tokoh masyarakat, tokoh agama dengan berbagai perbedaan yang ada. Ketika komponen bangsa dan negara ini bersama-sama menghadapi pandemi, biarlah kasih setiamu juga yang ada. Bangunan, kerukunan, upaya untuk saling menghormati, saling menghargai dalam toleransi. Biarlah kasih-Mu juga yang menjadi penguat bagi kehidupan ketika kami anggota keluarga Allah dan gereja-gereja bersedia engkau pakai. Kami juga memohonkan ampun untuk kehidupan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ketika ada bagian-bagian yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Memohon ampun untuk diri kami sendiri ketika kami seringkali tidak mengimbangi kasih-Mu dengan kesediaan diri menyatakan kasih kepada siapapun. Tuhan berkuasa atas kami. Itu doa kami dalam Kristus, kami mengaturkan semuanya. Amin. Sekarang bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa dan negara ini mewujudkan kehidupan dengan tetap saling mengasihi apapun keadaannya, dengan tetap membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi, memampukan melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan kehidupan mengasihi karena mengimbangi kasih Allah yang sudah diberikan di dalam penebusan Yesus Kristus. Amin.